Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Kalau Bapak Ibu kita sekalian yang hadir sekarang ini ditanya mengapa menjadi Katolik, mengapa tetap setia sebagai orang Katolik, padahal banyak godaan, banyak yang mengatakan, Katolik itu menyembah patung, menyembah berhala, liturginya diam-diam saja. Kalau kita ke gereja panas, banyak nyamuk. Tapi mengapa Ibu Bapak, saudara-saudari tetap sebagai Katolik? Pertanyaan yang sama ditanyakan oleh Yosua kepada bangsa Israel setelah perjalanan dari Mesir menuju tanah terjanji. Memasuki tanah terjanji, Yosua menantang orang-orang Israel. Kalau kamu menganggap beribadah kepada Yahweh itu tidak baik, pilihlah hari ini. Apakah mau tetap setia mengabdi kepada Allah yang disembah oleh nenek moyangmu sejak dulu di seberang sungai Efrat? Atau hari ini kalian mau beralih, kami mau menyembah Allah yang lain? Pertanyaan seperti ini, Ibu Bapak Saudara-saudari, mengajak kita untuk bermenung, untuk menemukan apa yang menarik, apa yang membuat kita sungguh merasa tetap setia sebagai orang Katolik. Murid-murid juga ditanya oleh Yesus, apakah kalian tidak mau pergi juga? Orang banyak yang datang berbondong-bondong ketika Yesus memperbanyak roti, memberi mereka makan, banyak yang datang berbondong-bondong. Tetapi ketika Yesus mulai menjelaskan siapa dirinya yang sesungguhnya, banyak yang merasa, menjadi pengikut Kristus ternyata tuntutannya berat. Harus hidup dalam kebenaran, hidup dalam kejujuran, rela untuk berkorban demi orang lain, harus memanggul salib setiap hari, membuat banyak yang merasa menjadi pengikut Yesus itu berat. Lalu mereka mundur. Jawaban Petrus hari ini, dan itulah jawaban kita bersama, juga jawaban gereja sampai sekarang ini, kepada siapa kami akan pergi? Padamu adalah sabda hidup. Padamu kami memperoleh hidup kekal. Padamu kami memperoleh apa yang sudah kami alami dan membawa harapan bagi kami akan ada hidup kekal. Itu jawaban Petrus dan itu jawaban gereja sampai sekarang ini. Sehingga meskipun ada penganiayaan, ada pengorbanan, ada kesulitan-kesulitan sebagai orang Katolik, gereja tetap setia sebagai pengikut Kristus. Dan saya rasa apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam bacaan kedua kepada jemaat di Efesus, gereja tetap setia kepada Kristus, digambarkan dengan kesetiaan dalam perkawinan. Istri tunduk kepada suami dan
suami mengasihi istrinya. Relasi ini, ibu bapak saudara-saudari, mengungkapkan bahwa pilihan untuk saling mengasihi, pilihan untuk saling mencintai, tidak dengan gampang, tidak dengan mudah ditinggalkan kalau ada kekurangan-kekurangan. Kalau dengan mudah orang meninggalkan pasangannya ketika ia pilih sebagai sebuah pilihan yang ungkapan cinta, akan banyak suami istri bercerai, berpisah. Tidak ada istri yang paling sempurna sampai umur seperti sekarang. Mungkin awal-awal kelihatan sempurna, tapi perjalanan perkawinan akan kelihatan kekurangan-kekurangannya. Begitu juga suami, tidak ada suami yang sempurna selama-lamanya. 1-2 tahun kelihatan masih sangat sempurna, tapi memulai masuk perjalanan ketahuan dan kelihatan kekurangan-kekurangannya. Tapi suami istri tetap setia. Suami istri di tengah pergumulan itu tetap mau komitmen kepada janji perkawinan. Hari ini aku memilih engkau menjadi suamiku. Hari ini aku memilih engkau menjadi istriku dalam suka dan duka, untung dan malang. Dan itu digambarkan sebagai relasi Kristus dengan gereja, Kristus dengan jemaat. Dengan cara itu, ibu bapak saudara-saudari sekalian, kita mengalami bahwa beriman kepada Kristus, percaya kepada Kristus, setia sebagai muridnya terus-menerus, bukan pertama-tama karena kita punya kemampuan, punya kekuatan. Yesus juga mengingatkan bahwa kalau tidak ditarik oleh Bapa kepadaku, kalau tidak punya rahmat iman dari Allah, mungkin godaan, tantangan menjadi orang Katolik membuat kita cepat mundur. Tapi kabar gembira bagi kita adalah menjadi pengikut Kristus juga pertama-tama karena rahmat dari Allah. Selain kita mengenal pada Kristus ada hidup kekal, juga kita bersyukur karena Allah menganugerahkan rahmat-Nya kepada kita untuk tetap setia sebagai pengikut Kristus. Dan kita bersyukur, kita bergembira, ada harapan menjadi pengikut Kristus, kita akan memperoleh hidup yang kekal. Kita akan mengalami apa artinya menikmati roti kehidupan. Yesus menyebut dirinya, Dia yang kita ikuti adalah roti kehidupan. Maka mudah-mudahan ibu bapak, saudara-saudari sekalian, kita semua di tengah-tengah perjuangan kita, pergumulan kita menjadi pengikut Kristus, kita tetap membuka diri kepada rahmat Allah, membiarkan Allah memberikan rahmat-Nya kepada kita, supaya kita boleh tetap setia sebagai pengikut Kristus. Ada tantangan, ada kesulitan, ada pengorbanan-pengorbanan, memikul salib setiap hari. Begitu juga dalam hidup perkawinan ada kesulitan-kesulitan berumah tangga. Mari kita mohon supaya tetap bertahan. Karena kita mengalami, kita telah menyaksikan bahwa dalam Kristus ada kehidupan kekal. Dalam Kristus ada roti kehidupan yang akan membawa apa yang kita harapkan, apa yang kita rindukan. Dan semoga kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, tantangan-tantangan yang kita hadapi, tidak membuat kita kecewa lalu mundur.
Kalau hanya nyamuk di gereja, tidak apa-apa. Dibanding kalau kita membaca riwayat orang-orang kudus, harus mengorbankan nyawa, harus memang menderita fisik, lebih berat daripada digigit nyamuk. Tapi mereka tetap setia sebagai pengikut Kristus. Kalau kita salah paham dengan pengurus rukun, salah paham dengan pengurus dewan pastoral paroki, apalagi salah paham dengan pastornya, jangan mundur. Jangan lalu mulai pergi cari di tempat lain. Mari kita ingat apa yang dijawab oleh Petrus hari ini. Kepada siapakah kami akan pergi? Padamu ada sabda kehidupan. Engkau yang kudus dari Allah. Semoga kita semua diberi rahmat yang berlimpah, dan karena itu sebagai orang Kristiani kita akan berusaha hidup sebagaimana yang diharapkan oleh Yesus, hidup di dalam kebenaran, rela berkorban untuk sesama, dan juga setia terhadap pilihan yang sudah kita pilih menjadi pengikutnya. Semoga demikian.